Ini kita misalkan sebagai variabel X. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa 4 pensil bisa kita tulis dengan 4X sama dengan Rp10.000. X min Y sama dengan 1. Caranya sama ya, kayak tadi. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama hitung ya. Kita masukkan di sini X-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian berarti di sini 0 min Y sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, perkenalkan saya Hani. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 194 Jakarta. Saat ini saya mengajar kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab pada materi kelas 8 yang berjudul Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau biasa kita kenal dengan nama SPLDV. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan langsung membahas nih, yaitu materinya menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, untuk itu kita akan langsung saja ya belajarnya tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Sebelum kita belajar, kita ketahui dulu nih, apa itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kita dapat menemukan pengertian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kemudian kita bisa membuat model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Yang ketiga, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dengan metode grafik. Yang keempat, menggambarkan grafik penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada materi prasyarat pada pertemuan kali ini, yaitu aljabar dan persamaan garis lurus yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu nih 3 kasus harga barang pada sebuah toko berikut. Nah, yang pertama, saya memiliki harga 4 pensil itu adalah Rp10.000. Kemudian kasus kedua, harga 4 pensil dan 3 pulpen adalah Rp22.000. Dan kemudian kasus yang ketiga adalah harga 4 pensil dan 3 pulpen adalah Rp22.000 dan harga 2 pensil dan 1 pulpen adalah Rp9.000. Nah, sekarang kita perhatikan nih, kalau dalam materi aljabar, nah kita bikin modelnya dulu ya. Coba, untuk harga 4 pensil ini Rp10.000, maka kita dapat menuliskan dengan cara seperti apa? Kita misalkan dulu. Kita misalkan misalnya ya, di sini pensil ya, pensil ini kita misalkan sebagai variabel X. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa 4 pensil bisa kita tulis dengan 4X sama dengan Rp10.000. Nah, ini adalah model dari matematikanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada harga 4 pensil dan 3 pulpen. Nah, di sini kita misalkan lagi. Tadi kan pensil sudah kita misalkan sebagai X. Di sini pensil sama dengan X, kemudian pulpen kita misalkan sebagai Y. X dan Y itu adalah variabel ya, jangan lupa. Berarti di sini dapat kita tulis 4X ditambah 3Y sama dengan 22.000. Nah, di sini ada lagi untuk harga 4 pensil dan 3 pulpen. Tadi kita sudah misalkan pensilnya X, pulpennya Y. Maka di sini tinggal kita bikin 4X plus 3Y sama dengan 22.000. Dan ada satu lagi persamaannya, kita buat harga 2 pulpennya kita buat di baris baru ya. Di sini berarti model kedua. 2X plus 1 pulpen bisa kita tulis Y saja. Y sama dengan 9.000. Nah, yang tadi kita buat itu adalah namanya model matematika. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk 4 pensil, dia hanya ada satu variabel X. Maka di sini kita namakan dia adalah persamaan linear
satu variabel, ya. Satu variabel. Nah, kemudian yang kedua ini persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena dia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Berarti di sini kita sebut persamaan linear dua variabel. Nah, sedangkan yang kasus ketiga ini dua variabel juga, tapi dia ada beberapa persamaan. Maka di sini kita sebut dia sebagai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Berarti di sini SPLDV. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa pengertian SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel, suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Di sini misalnya x dan y. Kalau mau pakai huruf yang lain juga boleh ya, misalnya a dan b atau p dan q dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Kita ingat kembali nih bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Di sini saya misalkan variabelnya x dan y. Di sini berarti saya buat ax plus by sama dengan c, di mana a dan b adalah koefisien, kemudian x dan y adalah variabel, sedangkan c adalah konstanta atau nilai tetap. Begitu ya, sampai sini masih ingat kan? Nah, kalau sudah ingat, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Sudah siap kan? Oke, kita lanjutkan ke materi utama kita, yaitu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Ya, grafik dari PLDV adalah garis lurus, sedangkan penyelesaian dari SPLDV adalah titik potong antara dua garis dalam SPLDV tersebut. Nah, sekarang langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik adalah: pertama, kita harus tahu dulu model dari permasalahan tersebut, model matematikanya ya. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu x dan sumbu y pada koordinat kartesius. Atau kita juga bisa mengambil sampel untuk sebarang nilai x dan y. Jadi boleh seperti itu ya. Yang ketiga, kita akan menarik garis lurus untuk setiap grafik persamaan. Yang keempat, langsung kita tentukan titik potong kedua garis tersebut. Nah, titik potong ini yang akhirnya kita akan sebut dia sebagai penyelesaian SPLDV. Sudah siap ya? Kita lanjutkan. Lanjut ke contoh yang pertama. Di sini saya punya contoh. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode grafik. Persamaan pertamanya adalah x plus y sama dengan 5, x min y sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah memiliki model, berarti kita tidak perlu membuat modelnya lagi. Kalau sudah membuat modelnya, kita tinggal hitung saja. Ya, tinggal hitung titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Baik, kita langsung hitung ya. Pertama, kita mulai dari persamaan 1. Di sini saya sebutkan ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan yang kedua. Kita dari persamaan 1 dulu ya. Persamaan 1, x plus y sama dengan 5. Cara menentukannya dengan cara memisalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi kita coba dulu ya. Di sini x sama dengan 0. Apabila x-nya 0, kita masukin sini 0 plus y sama dengan 5. Maka di sini kita dapatkan y sama dengan 5. Maka di sini kita dapat titik yang pertama yaitu 0,5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan misalkan untuk y-nya sekarang yang sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan x plus 0 sama dengan 5. Persamaannya masih yang tadi ya, jangan lupa. Berarti kita dapat x sama dengan 5. Maka di sini kita dapat 5,0. Ini baru untuk persamaan yang pertama. Saya tandain sini deh, 1. Kemudian sekarang kita masukkan untuk persamaan yang kedua, yaitu x min y sama dengan 1. Caranya sama ya, kayak tadi. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama hitung ya. Kita masukkan di sini x-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian berarti di sini 0 min y sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita dapat min y sama dengan 1, dengan kata lain
Y sama dengan min 1. Maka di sini titiknya adalah 0, min 1. Dan kemudian kita tinggal cari untuk Y yang sama dengan 0. Ya, cari Y sama dengan 0, berarti di sini X min 0 sama dengan 1, X-nya kita dapat 1. Berarti titiknya kita dapat berapa? 1,0. Nah, kalau sudah dapat titiknya seperti ini, tinggal kita buat garisnya atau grafiknya, ya. Baik, ini adalah grafiknya. Di sini cara membuat grafiknya berarti dari yang persamaan 1 dulu ya. Persamaan 1 nih yang warna merah dulu. Kita dapatkan titik pertamanya 0,5, berarti posisinya di sini. 0,5. Kemudian titik keduanya adalah 5,0, berarti di sini. Nah, ini tinggal kita tarik garis lurus ya, kita tarik garis lurus dari 0,5 dan 5,0. Di sini dinamai saja ya, yaitu X plus Y sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang warna biru ya, yang warna biru di sini berarti titiknya itu ada di 0,-1, berarti di sini 0,-1 dan 1,0. Di sini kita tarik garis lurus sehingga mendapatkan garis yang berwarna biru ini untuk persamaan X min Y sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan grafiknya kita sudah pelajari di PGL ya, di mana di setiap sepanjang garis itu pasti memenuhi persamaan. Ya, contoh misalnya saya mau ambil satu titik di sini. Ya, ini adalah 4,3. Kalau kita masukkan 4,3 ke persamaan yang kedua, ini pasti tetap memenuhi syarat. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sama kan? Jadi setiap yang dilalui oleh garis itu memenuhi persamaan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih untuk penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu adalah titik potong di antara kedua garis. Titik potongnya yang mana? Kita lihat di sini. Di sini ada titik potong, berarti posisinya di sini. Ya. Ini adalah titik potong. Di sini bisa dibikin TP. TP-nya berapa? 3,2. Berarti di sini kita bikin 3,2. Nah, berarti dari grafik ini kita dapatkan penyelesaiannya adalah 3,2. Gampang kan ya? Jadi saya harap sudah bisa. Nah, supaya lebih bisa lagi, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Masuk ke contoh kedua. Saya di sini memiliki soal cerita, yaitu Pak Tony memiliki beberapa ekor ayam dan kambing. Jumlah ayam dan kambing itu 6 ekor, sedangkan jumlah kakinya 16. Nah, tentukan jumlah ayam yang dimiliki Pak Tony. Ayamnya aja yang ditanya berarti ya. Nah, langkah pertama kalau kita memiliki soal cerita seperti ini, kita buat dulu model matematikanya. Nah, sekarang kita akan membuat model matematikanya. Model. Untuk membuat model, langkah pertama kita harus memisalkan dulu. Kita misalkan dengan variabel ya. Di sini saya misalkan ayam itu dengan X, kemudian kambingnya Y. Kambing Y. Nah, sekarang langsung kita bikin modelnya. Ya, modelnya berarti kita baca kalimatnya satu persatu. Jumlah ayam dan kambing 6 ekor. Maka di sini bisa kita buat X plus Y sama dengan 6. Kemudian kalimat keduanya, sedangkan jumlah kakinya 16. Kita ingat-ingat ya, kalau ayam kakinya ada berapa? Ada 2. Maka di sini kita buat 2X plus kaki kambing ada 4. Maka kita buat 4Y sama dengan 16. Berarti kita sudah punya nih modelnya. Nah, setelah buat modelnya, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, di sini tipot terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita buat seperti tadi, satu-satu persamaannya. Ini saya namai persamaan pertama, dan yang ini persamaan kedua ya. Kita hitung sekarang untuk persamaan pertama. Persamaan 1 terlebih dahulu, yaitu X plus Y sama dengan 6. Pertama kita misalkan dulu.
X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka otomatis Y-nya 6. Maka di sini kita dapat titiknya 0,6. Nah, kemudian kita misalkan yang kedua, yaitu Y-nya sekarang yang 0. Y 0, maka X-nya sama dengan 6. Maka di sini kita dapat titiknya 6,0. Ini untuk persamaan pertama. Nah, sekarang kita hitung untuk yang persamaan kedua. Persamaan 2. Persamaan 2 itu 2X plus 4Y sama dengan 16. Sama caranya ya. Kita masukkan X sama dengan 0 terlebih dahulu. Maka di sini kita dapat 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 16. Maka 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 per 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti di sini kita dapat titiknya 0,4. Nah, sekarang kita cari untuk yang Y-nya yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Sini ya. Y sama dengan 0, maka kita masukkan 2X plus 4 dikali 0 sama dengan 16. Maka 2X sama dengan 16. Maka X-nya kita dapat 8. Dari sini kita dapat titiknya 8,0. Berarti kita punya 8 titik, tapi kita kerjakan masing-masing ya. Untuk persamaan 1 ini tetap saya pakai warna merah supaya bisa dibedakan ya. 0,6 berarti posisinya X-nya 0, Y-nya 6. Maka di sini 0,6. Nah, kemudian kita dapat lagi titik yang lain, yang ini 6,0. Berarti di sini 6,0. Nah, ini kita hubungkan garisnya. Ya. Kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis lurus. Ya, seperti itu. Ini dinamai supaya nggak salah, yaitu X plus Y sama dengan 6. X plus Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita buat garis yang kedua untuk persamaan kedua, yaitu titiknya 0,4. 0,4 itu posisinya berarti di sini. Ya, 0,4 dan 8,0. 8,0 sekitar di sini. Ini sampai 6 ya. Tapi nggak apa-apa, ini 8 sama saja. 8,0. Setelah itu kita hubungkan kedua titik ini. Ya. Kita hubungkan kedua titik ini. Kita namai garis biru ini menjadi persamaan 2X plus 4Y sama dengan 16. Nah, dari sini kita mendapatkan titik potong dari kedua garis itu. Yang mana? Kita lihat titik potong di antara garis merah dan yang biru. Di sini ya, di sini. Nah, ini dia titik potongnya. Ini adalah titik potong berarti 4,2. 4,2. Nah, setelah sudah dapat 4,2, kita ingat lagi, tadi X itu apa? X adalah ayam dan kambingnya Y. Berarti di sini kambing, ayam, kambing. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah ayam yang dimiliki Pak Tony adalah nilai X-nya. Maka 4. Seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Untuk metode grafik ini. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dimengerti dan selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.